Hai semuanya, gue Almi. Dan gue Noval, and welcome to 11 Malam, dimana kita akan berdiskusi tentang masa lalu Hari ini dan juga esok hari. Hai semuanya, apa kabar? Halo, selamat malam. Malam. Oke, jadi kita masih kayak agak bersambung ya dengan topik minggu lalu nih. Yups, apa tuh? Nah kan minggu lalu kan kita udah bahas tentang si Dinda Hao sama suaminya nih, Rain Bayang. Nah tapi kemarin tuh selain dari pernikahannya aja, ada satu aspek yang viral juga. Aspek drama gitu. Almi tau gak? Tahu dong, ini nyesek banget sih, parah. Kayak bener-bener apa ya, yang biasanya di FTV gitu kejadian gitu. Dan ya ini adalah kehidupan nyata. Jadi kemarin tuh ya lu tahu sendiri kan kalau misalnya Dinda Hao ini punya sahabat sohibs gitu deh. Ya panggil saja si A. Siapa sih namanya? Gue lupa. Si mas-masnya itu. Pokoknya si mas itu tuh kayak sama Mbak Dinda Hao tuh kayak deket gitu. Saya kayak udah panggil sahabat-sahabat gitu kan. Nah habis itu ya pada apa ya, pas pernikahannya itu dengan Ray itu kayak si sahabatnya ini datang. Tapi banyak yang melihat itu janggal gitu loh. Rizky Bilar namanya. Oh ya, apa Bilar atau Binar? Bilar. Oh Bilar, dikira Rizky Binar. Habis itu ya pada bilang gitu kayak sederetan artis gitu pada bilang yang sabar ya. Terus kayak wow ada apa nih, kok disabar-sabarin. Dan pas nyampe di pernikahannya pun dia tuh kayak yang apa ya, yang lu tahu orang yang pura-pura bahagia. Aduh gimana ya, sakit sih. Tapi ya untuk iya. ya kayak gitu ya namanya juga aktor gitu ya, bisa acting gitu, kita tidak tahu. Tapi kayak banyak yang nyabarin dia gitu loh, karena ya apa namanya, yang berdasarkan dari foto-fotonya gitu kayak si Dinda Hao ini kelihatannya deket banget sama si Rizky ini. Gue nggak tahu sih deketnya tuh kayak sebatas apa gitu. Dan kemarin tuh gue taunya tuh ya mereka apa ya, si Rizky ini udah tahu kalau misalkan si Ray ini emang mau nikahin dia. Soalnya katanya si Ray ini dulu temenan si Rizky ini. Jadi temennya kayak Rizky juga. Jadi dia ini juga udah tau lah kayak Ray ini orang kayak gimana. Jadi dia kayak oh ya dia orangnya bener-bener kok nggak aneh-aneh. Itu juga jatuhnya jadi kayak tempat curhat gitu. Nah, ya makanya itu kayak satu pertanyaan sih muncul dari kejadian ini ya. Bisa nggak sih kayak cowok sama cewek ini kayak bener-bener sahabatan doang gitu tanpa adanya rasa-rasa bisa nggak sih? Soalnya kan kayak what is that? Kayak sering banget itu kayak oh ini sahabat gue, tapi akhirnya ternyata dia suka atau gimana? Oke, jadi kalau menurut lo gimana nih? Gimana ya? Kalau menurut gue sih sebenarnya definisi sahabat tuh bisa ada dua gitu kan. Bisa cewek sama cowok gitu kan. Cewek juga bisa dijadiin sahabat gitu kan. Biasanya ini sahabat yang cowok kan. Jadi itu kayak ya gimana ya? Sahabat, teman. Jadi sahabat adalah tingkatan lebih atas daripada teman gitu. Tapi bisa lebih jadi dari teman kayak tapi kurang dari sebenarnya pacar tuh apa sih? Gue tanya. Partner dalam hubungan yang tidak official. Tapi untuk bagian percintaan gitu. Maksudnya tidak sah secara hukum tapi kayak sah secara secara norma kehidupan sekarang lah. Norma istiadat. Pokoknya itu kayak pasangan lah jatuhnya kan ya. Iya. Tapi lebih konotasi ke yang love. Kalau misalnya sahabat, jadi kan sahabat tuh kayak orang yang selalu ada setiap suka dan duka. Ya nggak sih, tapi konotasinya lebih ke tidak yang bagian romansa, relationship gitu. Jadi kayak ya udah temen aja, bukan kayak ada unsur-unsur cinta gitu, kayak nggak ada gitu. Jadi kayak ya teman baik gitu loh, kayak apa ya, gimana jelasinnya? Jadi kayak hubungan tanpa status gitu. Hubungan tanpa status juga. Mungkin kayak beda arah lah, kayak relationship ada pacaran sama sahabat tuh kayak ya beda arah gitu loh. Sebisa sama-sama erat tapi ya beda arah. Beda arah. Kayak lu sama sahabat cewek kan, sahabat sama cewek ya baik kan, akrab kan ya, saling mendukung kan, tapi kan nggak arah cinta-cintaan gitu. Nah iya kayak semacam gitu. Jadi gini loh, kalau misalkan sahabat ada perasaan, biasanya sih kayak gitu sih. Minimal salah satu lah. Kalau misalkan kayak gitu tuh ya ada dua kemungkinan gitu. Satunya dua-duanya mau gitu. Jadi kayak konotasi sahabat yang dalam unsur hubungan tidak pacar, jadi kayak HTS jatuhnya. Sama yang satunya tuh kayak dia sahabatan
Jadi tapi tempat curhatnya si satunya. Itu ada juga. Tapi ya tergantung sih, kayak ada yang berakhir emang cuma sebatas sahabat, dan kebanyakan tuh kayak banyak orang yang kayak gitu tuh ya, misalkan kayak satunya tuh jadi tempat curhat satunya lagi gitu. Biasanya tuh yang tempat curhat itu suka sama orang ini gitu, tapi emang yang namanya sahabatan dia nggak mau ngasih tahu kalau dia tuh suka sama itu, soalnya nanti kalau misalkan ada hubungan itu yang ditakutkan gitu loh. Daripada ntar kalau tiba-tiba putus gitu kan masa nggak temenan lagi kan ya. Iya jadi tuh gue kayak agak bingung gitu sih sebenarnya, kayak sahabat berarti nyata sahabat tuh emang konotasinya tuh bukan yang bagian romansa keuuan gitu ya. Nah tapi kan kalau misalkan pacaran akhirnya putus kayak gitu, untuk apa untuk pacaran kayak gitu loh kalau menurut gue. Iya, walaupun ada dua kemungkinan ya, tapi kan menurut gue ya kalau misalnya udah pacaran gitu kayak otomatis tuh kayak merasa kayak you are mine gitu loh. Sedangkan kalau misalkan sahabat tuh kayak ya gimana, kayak ya dia bukan milik gue dan ya gue harus support dia kayak gitu loh. Jadi kayak kalau gue ngerasa kalau pacaran itu kayak suatu kepemilikan gitu. Tapi kan kalau pacaran nggak posesif kan mungkin gitu loh. Gimana? Nanti bilang nggak sayang gimana? Kok kamu gak perhatian banget sih jadi pacar? Gue deket sama ini loh. Lo gak cemburu? Woi. Ya gimana ya lu? Apa nggak diposesifin? Marah ya diposesifin kan gue nggak ngerti sih. Karena kan gue juga belum pernah pacaran gitu ya. Maksudnya kayak gue ngelihat dari orang pacaran itu kayak ngerasa kayak kalau dia deket sama ini jadi kayak ya tergantung ya, maksudnya kayak kalau gue ngerasa tuh kalau misalkan orang udah pacar kayak biasanya nih kalau misalkan pasangannya deket sama orang gitu kayak aduh wanti-wanti gitu, takut dibalap, ditikung atau gimana pun gitu, ada lebih insecure gitu loh, jadi lebih kayak takut kehilangan, kayak ada ikatan gitu loh yang dimana kayak ya harus berdua gitu. Atau enggak kalau misalkan lo kata lo nggak posesif gitu kan, tapi kayak ya udah boleh main sama siapa aja, nanti ceweknya mikir kok aku nggak diposesifin ya, kayak dia tuh sebenarnya suka sih sama gue atau dia tuh kok dia bodo amat sih, kok dia cuek banget. Iya kan sudah salah. Sudah salah, coba jelasin. Jadi ya aslinya ya balik lagi ke lu tuh tipenya kayak gimana kayak. Nah ini yang sering banget kita bilang ini komunikasi. Jelasin lagi Pak, komunikasi udah ilkom. Iya maksudnya kayak ya pengennya ilkom ya. Gue dong ilkom. Ilkom, ilmu komputer. Kalau itu pengen pacaran tuh kayak gimana, jadi daripada ada misunderstanding terus gitu loh. Iya sih. Jadi ya kalau gue personally sih ya mungkin aja cowok sama cewek gitu kayak sahabatan ya mungkin aja. Mungkin aja sih. Kalau emang nggak ada rasa ya. Jadi tapi yang paling enak tuh kalau awalnya nih sahabatan aja nih, tapi tiba-tiba satu jatuh cinta, waduh langsung kayak ya nggak enak. Apalagi satunya tuh kayak curhatin cowok mulu, misal kayak pasangannya yang lain gitu loh, kan suka kayak gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan satunya nggak ada apa-apa gitu kan, ya oke aja gitu. Maksudnya kayak satunya ini kosong juga gitu kan, mungkin mereka bakal jadi gitu. Tapi kalau satunya lagi ngebet sama orang lain gimana? Yang cowok suka sama yang cewek, tapi yang cewek suka orang lain, terus si cewek ini curhatnya ke cowok ya ya udah kan kita sahabat aja, aku nggak mau sahabat kita putus gara-gara kita doang, aku tuh tetap mau jadi sahabat kamu. Terus cowoknya gue udah lelah gitu. Tapi aduh aku harus bersabar. Iya menangis tapi aku mau ada untuk dia. Seram mundur 5 langkah. Ya kayak gitu sih biasanya ya. Tapi ya kalau menurut gue nih, lo tau gak sih kan ada siapa namanya si Dito Percussion sama Ayu, dia kan juga pada akhirnya mereka bersatu menjadi sebuah pasangan kayak gitu kan. Tapi ya namanya jodoh main gak kemana, tenang aja. Untuk lo yang paling jomblo gitu kan, gue udah ngasih nasihat aja, padahal gue sendiri juga belum pernah ngerasain ya. Gak deh, gue diem aja, pokoknya jodoh udah diatur, tapi kayak lu juga harus usaha gitu men. Dan kalau menurut gue personally ya bisa aja sih sahabatan gitu, tapi kalau ya tergantung, misalkan kayak ada perasaan, mungkin ada saling suka juga, karena ya gimana ya, namanya juga sahabat, pasti kayak lu juga suka sama orang itu gitu, kenapa lu mau bersahabat kan sama dia, sukanya berbeda gitu kan. Tapi kalau misalkan mau sekalian juga nggak apa-apa kan, lu udah juga suka sama sahabat lo gitu, kayak ya udah
Ya udah, Tapi kenapa? kadang sih ya, kalau pengalaman gue anjay pengalaman. Ais, Tapi ya jeng. kadang kan misalnya lu temenan sama cewek nih, gue cowok tuh temenan sama cewek. Terus ya ada rasa suka, nah tapi kayak bingung gitu. Ini tuh aslinya rasa suka yang gimana? Kayak antara rasa suka sebagai teman atau gimana? Kayak kadang tuh kayak susah bedainnya gitu loh. Maksudnya rasa suka itu kayak amazed doang, kayak apa jadi sih, kan- tertarik doang, atau emang bener-bener dari inner heart lu yang paling terdalam sampai 5.000 meter ke bawah gitu, atau gimana gitu? Ya gue nggak tahu Iya, sih. makanya kayak bingung aja gitu loh, kayak kadang yang lu ngerasa deket nih, tapi kayak gue nih suka tapi dalam artian mana gitu loh, kayak ke arah mana. Ya, itu sih kadang yang bisa dibilang membuat bingung, apa ya, dan bingung sih. Jadi kayak nggak tahu lah kemana gitu, jadi kayak jadi bikin hubungan yang nggak jelas gitu loh, dimana dia tuh mempertanyakan terus kayak dirinya, gue ini suka atau gimana. Oh enggak ya, dikira gue ini apa? Enggak ya. Lanjut, Ya, tapi- gue dia Tapi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue tuh masalah apa namanya, masalah suka atau enggak tuh sebenarnya kayak itu kebiasaan satu sama lain sih. Kayak asal lu hatinya mau terbuka gitu. Jadi kayak hilang rasa tolak lu gitu. Walaupun kayak ya misalkan kayak lu bingung gitu kan, kayak sebenarnya gue suka atau kayak gimana kayak gitu kan. Tapi kayak bingung kayak gitu ya niatin aja baik gitu. Yang penting ini baik untuk gue dan baik untuk yang lain kayak gitu loh. Kalau misalkan ya pokoknya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau ada perasaan itu sih kayak ya udah bawa jalan aja gitu loh. Kalau kalian belum tahu ini tuh apa, cari tahu dulu gitu daripada langsung take action gitu, langsung kayak. Iya benar. Kalau gue sih bingung aja gitu, kayak apa sih sebenarnya ini tuh. Jadi kayak lebih baik ya daripada langsung deketin atau gimana, gue cari tahu dulu ini sebenarnya ya sebatas apa sih. Soalnya kadang kalau lu ya jalani aja sehari-hari, lu bakal tahu sendiri pada akhirnya. Makanya gue kan lebih ke arah kalau deket sama orang kan yang kenal-kenal aja itu dulu baru. Kalau ternyata klop baru ya deketin, tapi bukan langsung ya cakep deketin gitu dengan tujuannya. Makanya gue lebih suka orang tuh dari kenal. Ya sebenarnya ya satu sih benar sih, kayak kalau misalkan masalah kalau misalnya sahabatan tuh bisa nggak sih bener-bener pure sahabatan, ya tergantung gitu loh. Mungkin kayak kalau misalkan ada yang best buddies yang sekongkolan itu gitu kan, walaupun sedikit ya, nah asal tuh kayak salah satu tuh take action gitu sih menurut gue. Kalau dua-duanya emang pengen sahabatan aja, kayak ya cuman ya kenal itu ya dua-duanya bakal masa bodoh gitu. Tapi kalau misalkan ada salah satu take action, kayak gue udah ada perasaan nih sama dia gitu, terus ya cara lambat laun mungkin dia akan merasakan gitu ya sahabatannya sama dia gitu kan. Ya tapi kemungkinan besar tuh bakal sih, apalagi kalau yang bakal ada perasaan maksud gue. Tapi tergantung aja sih kayak dia ngolahnya kayak gimana, apakah perasaan itu langsung tebas jadi pacaran gitu. Tebas aja. Iya, maksudnya lu tau kan, ada yang juga nunggu gitu kan, kayak misalkan satunya pacar apa namanya, orangnya fuckboy atau fuckgirl gitu, enggak fuckboy aja lah. Habis itu apa namanya? Habis itu kayak dia tuh bener-bener nunggu kan, ada juga gitu loh. Ada yang ya, tapi tuh gue sukanya lihat di drama-drama sih. Gue nggak tahu kalau di real life itu ada atau enggak. Tapi yang paling nyesek sih kalau kasusnya ini sahabat, dua-duanya suka tapi sama-sama nggak mau kayak merusak persahabatan, akhirnya ya udah dipendem, terus akhirnya mereka ada partner masing-masing, terus tiba-tiba pas udah gede gitu, udah punya berkeluarga, terus pada akhirnya kayak confess dulu, gue suka sama lu, dulu gue juga suka sama lu aja. Gila Kayak baik ya, banget sih. Gak apa-apa sih kayak gitu, asal gak selingkuh aja di belakang. Sial banget. Waduh. Itu namanya sial. Ya tapi kalau itu namanya bukan jodoh ya gimana. Kayak ya udah lah. Jadi kayak ya gue selalu percaya sih jodoh tuh gak kemana gitu. Walaupun gue begini gitu, kalau jodoh gue A ya A gitu. Walaupun gue awalnya gak mau ya kalau A gitu loh. Walaupun kalau misalnya terus udah sahabatan banget gitu, terus ternyata gak bersama gitu, tapi ya pada akhirnya ya jodoh lo lebih baik berarti kayak gitu. Jadi kalau gue sih ngeliatnya ya mungkin aja. Mungkin soalnya aja. Ya, kalau kalian sahabatan pasti kan ada rasa suka lah, tapi kan sukanya bisa yang arah platonik aja gitu, nggak ke arah yang romance. Tapi kalau misalkan di romance juga boleh. Kayak sahabat. Asal nggak satu pihak aja sih ya, nyesek tuh. Yone. Oke.
Oke. Mungkin cukup segitu ya untuk malam ini ya. Iya, segini aja. Semoga kalian mungkin ada yang di kasus kayak gitu ya. Seram. Semangat aja sih. Semangat dua. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah dengerin. Makasih lo udah mampir. Ya udah, gue Almi. Dan gue Nopal. Selamat malam. Dan sampai jumpa. Hai semuanya, makasih banget ya udah dengerin kita sampai sejauh ini. Nah, kalau kalian suka bisa banget subscribe channel kita dan juga nyalain notifikasinya ya, biar gak ketinggalan update-update dari kita juga. Oh iya, podcast ini juga ada loh di Spotify. Langsung search aja 11 malam dan kita bakal update setiap minggunya. Jadi pantengin terus dan sampai jumpa. Bye.